Halo Sobat Pens, kembali lagi di Senior Pens. Bersama saya, Arsita Isyana sebagai host di episode kali ini. Oke, episode kali ini kita kedatangan cewek cantik nih, pemirsa. Nah, yang nggak salah, mau ke luar negeri, ke Taiwan. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Mbak Faza. Ya, halo. Nah, Mbak Faza ini denger-dengar mau ke luar negeri ya Mbak ya? Ya, benar sekali. Oke, sebelum ke luar negeri, aku mau tanya nih Mbak Faza, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah aku baik. Mbak Arsita baik juga kah? Alhamdulillah aku baik, aku sehat Mbak. Oke. Oke, kesibukannya Mbak Faza ini apa ya sekarang ya Mbak? Untuk sekarang sih mungkin masih prepare ya buat berangkat karena insya Allah minggu depan mau berangkat ke luar negerinya begitu. Oke, nah karena minggu depan Mbak Faza mau berangkat nih ke luar negeri Benar. nih, ke Taiwan ya Mbak ya? Ya, benar sekali. Nah, boleh dong diceritain gimana kok bisa sih Mbak Faza bisa lolos ke Taiwan ini gimana ceritanya? Oke, jadi aku adalah penerima beasiswa ISMA atau Indonesia International Student Mobility Award dari Kemendikbud. Jadi aku bisa dibilang ISMA awardee yang alhamdulillah lolos di Yunzhi University Taiwan gitu. Dan insya Allah akan berangkat minggu depan begitu untuk melaksanakan perkuliahan di sana selama kurang lebih 4-5 bulan. Oh, oke. Oh ya Mbak, ISMA itu apa sih Mbak? Jadi ISMA itu beasiswa dari pemerintah melalui program Kampus Merdeka yang mana memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan belajar di luar negeri selama 1 semester. Nah, tujuan dari ISMA sendiri itu selain untuk memperkenalkan budaya Indonesia ya, juga memperoleh network dari orang luar negeri begitu. Selain itu juga kita dituntut untuk tahun ini ya untuk menghasilkan paling tidak esai atau paper lah gitu. Jadi kita balik dari ISMA itu tidak dengan tangan kosong aja gitu. Gak cuma dengan bikin konten di sosmed aja, tapi kita juga dituntut untuk membuat acara di sana. Misal ada culturize, terus ada juga industrial visit untuk vokasi, kemudian juga output akhirnya kita disuruh membuat esai begitu. Wah, menarik sekali ya Mbak ya. Oke, dari Mbak Faza sendiri kenapa sih tertarik dengan program ini? Oke, karena memang flashback ya waktu dulu semester 1 waktu PKKMB di PENS, salah satu materi yang paling menarik buat aku yang udah lama pengen ke luar negeri cuman karena memang terbentur biaya ya, waktu itu adalah penyampaian student exchange program dari kantor urusan internasional di PENS. Jadi waktu itu Prof Iwan menjelaskan tentang adanya program ISMA ini gitu, dan aku sudah mulai riset-riset tuh sejak saat itu kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin buat ISMA gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk daftar ISMA begitu. Oh, begitu. Oke, berarti dapat infonya dari Prof Iwan ya Mbak ya? Benar. Nah, terus nih, gimana alur pendaftaran dari ISMA sendiri? Oke, jadi alur pendaftaran ISMA itu cukup panjang ya. Jadi biasanya tuh sekitar awal tahun, jadi sekitar akhir tahun ya, bulan Desember dulu kalau aku tuh udah mulai keluar tuh rumor-rumor kapan nih pembukaan pendaftarannya, tanggal berapa, bulan apa gitu. Waktu itu di salah satu platform sosial media Burung Biru. Wah. Nah, itu kita di situ aktif banget cari info karena kan ada komunitasnya juga yang ISMA Fighter, dan sempat juga ngobrol sama salah satu senior di tim robot yang sama-sama ada interest di ISMA gitu. Akhirnya cari-cari info. Setelah itu sekitar awal tahun itu baru diumumkan resmi timelinenya apa. Jadi waktu itu langkah pertama yang aku ambil adalah ambil tes EPT atau English Proficiency Test waktu itu. Jadi setelah ambil tes itu kita tinggal ngelengkapin berkas-berkas yang harus diupload di website ISMA, kayak surat pertanggungjawaban mutlak, rekomendasi dari prodi, terus surat keterangan penerima beasiswa, surat persetujuan orang tua, dan masih banyak lagi ya. Kalau diingat satu-satu kayaknya agak susah gitu ya. Nah, setelah itu aku juga ngisi web. Jadi di web itu kurang lebih isinya ada nama, kayak informasi pribadi, dan upload surat-surat itu tadi. Kemudian juga
ditanyain IPT-nya berapa, kemudian IPK-nya berapa. Lalu juga ada form diisi di mana kan harus ngisi pengalaman organisasi sama penghargaan atau juara yang pernah diraih selama kuliah gitu. Dan kita dikasih 3 pilihan host uni waktu itu, dan itu bukan berarti kayak sistem penerimaan sekolah yang dimana kalau nggak lolos pilihan satu kegeser ke pilihan kedua. Itu sudah berulang kali disampaikan waktu sosialisasi. Dan ya, dari 3 pilihan itu tidak ada yang lebih baik secara urutannya ya, maksudnya dari yang kita pilih. Jadi di situ akan diseleksi dengan benar-benar oleh pihak penyelenggara ISMA yang sesuai dengan kita sendiri gitu sebagai begitu. pendaftar. Berarti ada syarat khusus ya Mbak ya? Ya Kayak benar. harus tesnya itu skornya berapa kayak gitu? Ya benar. Oh begitu. Dan Oke. semua itu sudah ada di website ISMA. Jadi tentang host university-nya ada di mana, terus persyaratan mereka harus berapa skornya, itu semua sudah ada di website. Gitu. Oke. Nah, yang jadi tantangan nih buat Mbak Faza sendiri saat mempersiapkan program ISMA saat ini tuh apa aja Mbak? Untuk pendaftaran atau gimana nih? Jadi kayak misalnya harus nyiapin mental, harus nyiapin apa-apa. Oke. Kan itu sebuah tantangan nih Mbak. Jelas ya. Yang pertama, hal yang menjadi tantangan itu waktu pendaftaran, karena aku belum pernah sama sekali nulis esai pakai bahasa Inggris ya. Dan itu sempat 3 kali ganti ya. Dan alhamdulillahnya aku dapat bantuan dari kakak tingkat dari PENS yang sebelumnya jadi ISMA Wardi. Jadi aku dibantu untuk dikoreksi gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi hasil final yang dikumpulkan. Terus yang kedua itu adalah interview gitu, karena di situ kita dituntut buat ngomong full bahasa Inggris, dan di interview itu kan kita ditanyain tentang apa yang kita tulis di esai. Dan waktu itu sempat agak mendapatkan trap ya, atau jebakan gitu, karena memang dari omonganku sendiri, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Dan yang saat ini mungkin waktu udah mulai berangkat, ya mungkin persiapan yang bikin tantangan itu ya tentang gimana besok harus hidup di sana dan menyesuaikan diri gitu. Karena jujur aku sendiri walaupun keterima di Taiwan masih belum jago bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin tuh kayak terkenal susah ya, ada 80.000 huruf. Jadi aku juga masih belum bisa sejago itu ya, masih Mandarin yang simplified. Jadi itu menurutku menjadi tantangan baru, apalagi bersosialisasi dengan masyarakat di Taiwan yang nggak seperti di Indonesia gitu. Apalagi sebagai Muslim juga harus menyesuaikan ibadahnya bagaimana. Jadi menurutku itu sih agak deg-degan juga ya, hamin seminggu mau berangkat. Ya begitulah, semoga aman semua. Amin. Berarti Mbak Faza ini diharuskan bisa bahasa Taiwan atau gimana Mbak? Mungkin nggak diharuskan ya, karena kita di sana memang hanya wajib mengambil kelas bahasa Mandarin. Cuman kan pasti untuk berkehidupan sosial, misal kalau mau beli sesuatu itu kan nggak semua orang Taiwan pakai bahasa Inggris gitu kan. Bener-bener. Nah, dan dari pengalaman ISMA Wardi yang lain yang sama-sama di Yonsei University itu, mereka emang cukup kesulitan ya kalau misalnya mau beli sesuatu gitu, dan akhirnya pakai bahasa isyarat gitu. Jadi itu sih yang mungkin bikin agak kepikiran dikit. Iya, tantangan ya Mbak ya ini. Benar. Oke, untuk durasi ISMA-nya ini berapa lama ya Mbak? Oke, untuk ISMA ini awal September ya, sekitar tanggal 3 atau tanggal 5 ya mulai perkuliahannya. Terus di pertengahan Januari sekitar tanggal 12 sampai tanggal 15 itu sudah harus pulang ke Indonesia. Gitu. Berarti kurang lebih 6 bulan 1 semester ya Mbak ya? Ya benar. Oke, boleh dong diceritain kegiatan Mbak Faza, karena kan buat lolos ISMA itu kan banyak apa ya Mbak ya, kayak syarat-syaratnya, kayak harus ngelampirin apa sih, kayak CV lah istilahnya. Nah, pasti kan Mbak Faza ikut dong kayak kegiatan-kegiatan, semacam kegiatan gitu di kampus. Nah, kegiatan apa aja sih yang diikutin sama Mbak Faza? Oke, jadi kegiatan pertama itu aku adalah ikut di tim Penship. Jadi itu salah satu tim riset robot yang fokus di robot air. Jadi ada prototipe kapal, terus kayak ada autonomous underwater vehicle kayak gitu.
Dan dari tim Pensip itu juga aku bisa ikut lomba KRI atau Kontes Robot Indonesia divisi robot bawah air yang saat itu tahun 2023 itu pertama kali diadakan di KRI gitu. Dan kemudian juga ikut kontes kapal cepat tak berawak nasional dan alhamdulillah dapat juara dan bisa nambah portofolio dan pengalaman juga gitu. Kemudian aku juga sering sih kalau di kampus tuh kayak volunteer untuk jadi MC di beberapa acara kampus, jadi host di siniar juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah familiar dengan mukaku ya benar aku adalah host di siniar juga begitu. Sekarang jadi narsumnya ya Mbak. Benar. Expect gak sih Mbak jadi narsum di siniar? Sebenarnya nggak expect ya karena emang biasanya duduk di sebelah sini gitu. Kok tiba-tiba duduk di sini gitu. Tapi ya namanya juga pengalaman baru ya. Betul. Nah, Mbak Faza sendiri tuh pusing nggak sih ngatur waktu antara jadi tim robot, terus juga ngatur waktu buat kuliah gitu? Kira-kira bingung nggak sih Mbak? Sebenarnya bukan bingung ya, bingung juga bingung sih karena memang kita kuliah kan full dari pagi sampai sore ya kan. Betul. Anak politeknik pasti udah tahu lah ya kita semua isinya workshop gitu. Belum lagi kalau di lab itu kita ada tuntutan paling enggak sampai jam 10 malam. Itu pun Betul. sudah sudah ketentuan yang paling meringankan gitu loh. Karena di tim lain kita harus stay 24/7 di kampus. Misal ada dosen butuh apa-apa gitu atau robotnya kenapa-napa kita harus ada gitu. Nah, mungkin karena aku dari divisi non teknis juga ya, jadi bisa kerjanya bisa WFA, jadi itu bisa agak nguntungin gitu ya. Jadi aku mengantisipasinya dengan kalau misal ada jeda kelas dikit, aku ngerjain apa dulu gitu. Jadi waktu di lab itu nggak terlalu keteteran begitu. Oke. Nah, Mbak Faza, boleh dong di-share tips and triknya nih buat seleksi ISMA. Mungkin teman-teman nih pengen lolos ISMA. Nah, mungkin dari Mbak Faza sendiri ada tips and triknya buat teman-teman nih. Oke, untuk tips and trick mungkin nggak ada yang khusus ya. Yang paling penting adalah harus jago bahasa Inggris. Itu yang paling utama. Jago bahasa Inggris dibuktikan melalui skor dari tes ya. Tes ada banyak. Kalian bisa cari di persyaratan itu. Kemudian selain jago di tesnya, kalian juga harus sering-sering latihan ngomong gitu karena belajar bahasa Inggris itu bukan tentang siapa yang paling tinggi skornya, tapi siapa yang paling sering kebiasaan ngomong atau dengerin bahasa Inggris. Jadi harus sering berlatih setiap hari, entah itu dengerin lagu bahasa Inggris, entah nonton film yang awalnya cuma pakai subtitle Indonesia, kemudian naik pakai subtitle bahasa Inggris, habis itu nggak pakai subtitle. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua adalah jangan sungkan-sungkan untuk ngehubungin awardee tahun lalu gitu karena dari pengalamanku pribadi awardee di tahun lalu itu sangat amat membantu ya karena dalam proofread essay kemudian latihan interview ya aku bahkan ada kayaknya 4 kali ya latihan interview sama awardee yang lain yang tahun lalu gitu. Dan apa ya karena dari ISMA tahun lalu itu pasti ngadain kayak semacam mentoring gitu loh untuk para calon-calon penerima beasiswa ISMA. Jadi jangan sampai kalian miss atau nggak mau cari info karena di sosmed banyak banget yang mau ngasih mentor secara gratis dan program mentor itu banyak banget membantu biar kita bisa lolos. Jadi mungkin itu sih. Berarti sering-sering latihan gitu ya Mbak? Benar. Latihan listening, terus latihan ngomongnya kayak gitu. Benar. Oke, mungkin dari Mbak Faza ada pesan atau sedikit motivasi nih buat teman-teman yang pengen ikut ISMA tahun depan gitu Mbak? Oke, pesannya mungkin kalau dari aku ya, tidak ada yang mustahil selama kalian mau ngusahain itu bisa beneran terjadi gitu. Karena sebenarnya mimpiku buat kuliah ke luar negeri itu sempat ditentang dan gak dibolehin sama orang tua karena orang tuaku menyadari kuliah di luar negeri itu biayanya mahal gitu. Dan memang tes bahasa Inggris itu tidak murah, cuman bisa diusahakan selagi kalian mampu buat cari-cari nih mana yang sekiranya affordable lah gitu. Jadi kalau kalian punya mimpi jangan dianggurin doang. Jadi itu sih pesannya. Usaha gitu ya Mbak, ya, ada selain usaha juga harus doa, minta restu kepada orang tua karena doa orang tua itu manjur beneran. Betul. Gitu. Oke Mbak,
rencana kedepannya Mbak Faza ini apa ya Mbak? Terus mungkin ada mau ikut lomba atau mungkin mau mencoba hal baru nih Mbak. Pokoknya rencana kedepannya Mbak Faza ini apa? Oke, mungkin rencana kalau bilang ada banyak ya gitu, kayak aku tuh biasanya kalau di kuliah itu rencananya aku bikin per tahun gitu. Jadi kalau Oh, misalnya oke di tahun oke. ini aku mau ikut kegiatan ini, ikut Mm-mm. lomba ini gitu. Mm-mm. Nah kan karena udah 2 tahun di tim ya, jadi Mm-mm. udah tahu rasanya gimana di tim robot. Jadi tahun depan mungkin setelah ISMA aku mau cari tempat magang yang bagus, ya yang Betul. bisa memberikan skill dan knowledge baru. Terus juga mungkin coba lomba yang individu nih gitu, karena Oh, kan oke. biasanya lombanya bareng sama tim, dan di Tim. bidang Mm-mm. robotika mungkin bisa di bidang yang lain. Mm-mm. Terus plan yang paling dekat mungkin di ISMA ya gitu. Aku pengen mengenalkan makanan Indonesia di sana gitu. Wah, mantap ini Mbak. Ya benar, aku akan rajin memasak. Karena kan makanan kita ini banyak banget ya Mbak ya. Benar, jadi orang di Taiwan sana harus tahu kalau kita punya makanan enak-enak. Begitu. Oke Mbak, jadi sobat, siapa sih yang bilang kalau kuliah di luar negeri itu mustahil? Nah, kalian itu bisa ngikutin banyak program, banyak, pokoknya mengikuti hal baru ya, terutama dari ISMA ya Nah, kan. Nah, oke. Dan jangan lupa ya untuk tips and trick yang sudah di-share sama Mbak Faza tadi, kalian jangan lupa diterapin di kehidupan sehari-hari, apalagi yang pengen banget ikut ISMA. Oke, mungkin sesi sharing-sharing, sesi cerita-cerita kita kayaknya udah habis nih, Mbak. iya, Mungkin sayang sekali. iya, bisa next time lagi ya Mbak, kita Benar-benar. sharing-sharing atau mungkin setelah Mbak Faza pulang ke Indonesia, nah boleh dong Boleh. cerita-cerita Ntar kita gimana. bikin part 2. Wah, betul. Oke. Gimana kehidupan di sana, ya kan? Benar-benar. Ini kan sebelum. Ya, Nah, nanti kita sebelum. bikin yang sesudahnya. Betul. Oke, buat kalian yang kepo nih, apa aja konten-konten senior yang lainnya, kalian bisa langsung pantengin YouTube kita atau kalian bisa langsung cek di Spotify Senior Pens. Oke, dadah teman-teman. Terima kasih Mbak Faza Ya, terima sudah kasih mau Arsita. sharing-sharing, mau cerita-cerita ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Oke, dadah semuanya. Ya, sampai Terima jumpa. kasih.